ketika dalam hidup kita tidak ada Allah bicara bagi kita. Saudara-saudara, meskipun kita ini diciptakan oleh Allah, tapi keadaan kita seperti bumi yang kosong. Bumi yang gelap gulita. Kata bumi belum berbentuk dalam bahasa aslinya, bumi ini kacau balau. Kalau dalam hidup ini, saudara-saudari, Anda merasa, aduh kok hidup aku ini kacau sekali. Kok hidup aku ini begitu gelapnya. Kok dalam hidup aku ini merasa kosong. Saudara-saudari, sebuah tanda. Kita tidak ada firman Allah. Kita kekurangan pembicaraan Allah. Karena itu, saudara-saudari, manakala kita ketemu seorang yang hidupnya sedang kacau, hidupnya sedang kosong, hidupnya itu dalam keadaan yang gelap gulita, maka saudara-saudari sangat dibutuhkan ayat yang ketiganya. Mari kita baca sama-sama. Berfirmanlah Allah. Amin. Jadilah Terang, lalu terang itu jadi. Amin. Cara Allah mengatasi kekacauan alam semesta. Jalan Allah mengatasi kekosongan hidup, keadaan yang gelap gulita, adalah dengan Allah berfirman. Amin. Allah berbicara. Amin. Ketika Allah berbicara, saudara-saudari, dalam batin kita ada terang. Amin. Oh, saudara-saudari, kalau hari ini kita tiap hari keadaan kita sesulit apapun, benar nggak? Sekarang ini nggak gampang loh hidup, betul nggak, saudara-saudari? Gas mulai susah, betul nggak? Kemarin saya baru diberitahu kalau naik mobil 1500 cc nggak bisa beli Pertalite lagi, betul nggak? Pertama semua sudah, betul nggak? Kita hidup orang Kristen juga bisa kacau. Dalam pengertian apa? Sulit juga. Anda jangan berkata kalau orang Kristen ekonomi baik-baik, tidak. Kadang kita dalam Kristen ekonomi kita bisa susah. Kadang kita dalam Kristen cobaan kita juga sama banyaknya, sama beratnya. Tetapi, saudara-saudari, kita punya satu yang banyak orang tidak punya. Amin. Allah berfirman. Amin. Allah berbicara. Amin. Manakala Allah berbicara, saudara-saudari, di dalam kita ada terang. Amin. Dalam kita ada kekuatan. Dalam kita ada sumber. Amin. Berkata apa? Firman-Mu adalah terang bagi Kakiku, jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Amin. Haleluya. Tiap hari perlu Allah berfirman. Ya, kita para suami jangan tiap hari hanya dengar bicara istri, betul. Para istri jangan tiap harinya berkata Pak, kata suami. Ya anak-anak jangan hanya mentingkan apa? Kata papa mama. Tapi kita harus belajar setiap hari. Katanya Tuhan. Amin. Firman-Nya Tuhan. Amin. Saudara-saudari, ada satu kidung ya. Di kidung 584 ya. Coba mungkin bisa ditambahkan. Kidung 584 bait yang pertama. Saudara-saudari, dalam hidup kita ya, kita perlu satu Tuhan setiap hari. Berilah aku satu patah kata firman. Yuk kita tampilkan ya, betul ya. Lagunya Tuhan tiada satu kata agar ku bersetinggalmu. Tinggalkan semua yang cemar, Tuhan bilang satu kata. Tuhan satu kata agar ku bersama. Tinggalkan semua yang cemar, Tuhan bilang satu kata.
kita tiap hari, kita terkadang tidak perlu perkataan yang banyak. Tapi kita hanya butuh satu kata firman Tuhan. Satu kata yang membuat apa? Di dalam Anda itu jadi terang. Amin. Satu kata yang buat kita dalam hidup itu ada kekuatan. Amin. Dan satu kata firman yang membuat kita itu bisa meninggalkan kelemahan, kegelapan, kekacauan hidup kita. Amin. Saudari-saudari, pertama Allah berbicara adalah melalui firman. Amin. Yang kedua, saudara-saudari, Allah juga berbicara bagi kita melalui Roh Kudus di dalam batin kita. Amin. Melalui apa? Damai sejahtera di dalam hati. Amin. Dalam minggu ini ada satu saudara. Oke. Jadi ada satu saudari kita, dia sudah menikah 20 tahun lebih. Dalam pernikahannya itu, suaminya ini memang betul-betul jahat sekali. Ya, saya tahu banget jahat sekali. Nah, tapi oleh anugerah Tuhan, saudari kita ini tetap melanjutkan kehidupan keluarga. Ya, kalau dia nggak tahan, kadang dia ajak saya bersekutu ya, sejam 2 jam penuh air mata. Ya, tapi dia anggaplah suaminya ini salib. Ya, nah, jadi saudari kita ini bagaimana dia ada kekuatan ngadepin suaminya? Anda bayangin coba, suaminya itu ya punya uang, main perempuan, narkoba, coba Anda bisa bayangin coba. Susahnya lengkap, ya kan? Tapi saudari kita ini ya, karena dia setiap kali sulit ya, dia berbalik kepada Tuhan, datang pada firman Tuhan. Hebatnya saudara, dia ini membimbing satu kelompok Bible study. Ya, banyak teman-teman dari denominasi itu dia dapat, ya kan? Nah, firman itu ada kekuatan di dalamnya. Tapi tahun ini barusan, tiba-tiba suaminya bukan dia cerai. Ya. Wah, nggak gampang, ya kan? Dia tanya saya, Oke ini gimana? Saya tanya dia, kamu sendiri bagaimana? Dia pikir kok ini pilihan yang sulit, ya. Kalau dia mau cerai itu secara kebenaran itu sudah apa tuh? Sudah oke, ya kan? Secara kebenaran, secara manusiawi itu keluarga besar baik suami istri udah bilang udah ini putus aja. Nah dia ada masalah ini. Wah gak gampang. Saya bilang kita doa baik-baik. Tapi karena suaminya terus menekan, terpaksa, ya, karena ada faktor-faktor lain, diputuskan kita maju ke pengadilan, ya. Nah, di jalan-jalan, rupanya suaminya takut juga bukan cerai. Kenapa? Kadang saya ngobrol sama suaminya, saya bilang ya, kamu ini harus tahu diri. Kamu dapat seorang istri demikian itu betul-betul anugerah. Perempuan lain itu gak ada mau sama kamu. Meskipun dia ini kaya raya susun. Maksud saya perempuan yang benar betul. Jadi di batinnya dia tahu istrinya ini benar. Nah, saudara, tiba-tiba suaminya batal gugat cerai. Nah, batal gugat cerai. Saudaranya tanya saya lagi, kok ini gimana ya kok? Kok ini tiba-tiba apa? Batal gugat, betul nggak? Nah, lalu seluruh keluarga berkata apa? Lanjutin, ya kan? Pokoknya apa? Ketolong, putusin. Nah, saudari ini bicara satu hal yang penting. Dia bilang gini, batin saya nggak bisa. Saya merasa saya tidak bisa lanjutkan proses. Tapi kok, Anda bayangin, dia tanya anak-anak apa? Mama, lanjutin mah, ya kan? Apa udah keterlaluan? Orang semuanya berkata lanjutkan. Hanya Roh Kudus dibantu berkata, dia tanya saya, kok lu gimana?